Oke, baiklah, yang pertama yaitu Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekkah, memiliki arti pembukaan, yang berjumlah 7 ayat. Adapun asbabun nuzulnya, menurut ulama Al-Imam Al-Wahidi dalam kitab Asbabun Nuzul, Surah Al-Fatihah diturunkan di Mekkah dalam suatu perbendaharaan di bawah arsy. Surah Al-Fatihah jika dibaca dengan bismillah, dimulai dari ayat ketujuhnya, dimulai dari suratul lazi sampai dengan waladhdallin. Namun, jika tidak dibaca dengan bismillah, maka ayat ke-6 dimulai dari suratul ladzina an'amta 'alaihim dan dilanjutkan dengan ayat ke-7, yaitu dimulai dari ghairil maghdubi sampai dengan waladhdallin. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah ke-113 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekkah, memiliki arti waktu subuh yang berjumlah 5 ayat. Isi kandungannya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW agar senantiasa berlindung kepadanya yang Maha Kuasa. Selanjutnya yaitu surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah ke-109 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekkah, memiliki arti orang-orang kafir yang berjumlah 6 ayat. Adapun asbabun nuzulnya, mereka mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah Tuhan yang mereka sembah secara bergantian. Satu tahun mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW, dan tahun berikutnya Rasulullah SAW menyembah berhala bersama mereka. Surat ini turun untuk menolak tawaran mereka dengan tegas. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekkah, memiliki arti barang-barang yang berguna, yang berjumlah 7 ayat. Asbabun nuzulnya berkenaan dengan sikap orang-orang munafik yang suka memperlihatkan sholat kepada orang yang beriman dan meninggalkannya bila tidak ada yang melihatnya. Selanjutnya yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 di dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekkah, memiliki arti kemurnian keesaan Allah yang berjumlah 4 ayat. Adapun asbabun nuzulnya yaitu menegaskan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala saat orang kafir Quraisy mempertanyakan esensi Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW berawal ketika Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah. Yang selanjutnya yaitu surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah ke-110 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekkah, mempunyai arti pertolongan yang berjumlah 3 ayat. Asbabun nuzulnya untuk memberikan kabar gembira tentang kemenangan dan masuknya orang Arab ke agama Islam secara berbondong-bondong. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surah ke-108 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekkah, mempunyai arti nikmat yang banyak yang berjumlah 3 ayat. Isi kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Kautsar adalah Allah lah yang telah memberikan manusia nikmat yang banyak. Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu mendirikan sholat, dan Allah memerintahkan umat Islam untuk berkurban. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Fil. Surah Al-Fil adalah surah ke-105 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekkah, mempunyai arti gajah yang berjumlah 5 ayat. Adapun asbabun nuzulnya sesuai dengan artinya, yaitu gajah. Pada masa itu atau pada waktu itu, pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukannya yang berjumlah 600.000. Namun hal tersebut gagal atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara burung ababil. Yang selanjutnya yaitu surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekkah, mempunyai arti buah tin yang berjumlah 8 ayat. Menurut tafsir Al-Munir, surah At-Tin mengandung penjelasan 3 hal yang berkaitan dengan manusia dan akidahnya. Surah Makkiyah ini memuliakan manusia sebab Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus, seimbang badannya dan anggota tubuhnya dan bagus susunannya. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11. Surah Al-Mujadalah ayat 11 itu adalah surah ke-58 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Madinah, mempunyai arti wanita yang mengajukan gugatan yang berjumlah 22 ayat. Adapun asbabun nuzulnya yaitu bermula ketika terdapat majelis ilmu yang dihadiri oleh beberapa sahabat yang sempat ikut serta dalam perang Badar, termasuk dalam kalangan Muhajirin dan Ansar. Isi kandungannya yaitu menceritakan tentang adab menghadiri majelis. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya ilmu.
Yang selanjutnya yaitu Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman adalah surah ke-55 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekah, mempunyai arti yang maha pengasih, yang berjumlah 79 ayat. Isi kandungannya yaitu bahwa jin dan manusia tidak akan mampu melintasi penjuru langit dan bumi, kecuali atas kekuatan darinya. Adapun asbabun nuzulnya yaitu jin dan manusia tidak akan mampu melintasi penjuru langit dan bumi, kecuali atas kekuatan darinya tadi. Selanjutnya yaitu Surah Al-Baqarah ayat 153. Surah Al-Baqarah adalah surah kedua dalam Al-Quran, diturunkan di kota Madinah, mempunyai arti sapi betina yang berjumlah 286 ayat. Isi kandungannya, saat menghadapi cobaan, seorang mukmin harus bersabar dan memperbanyak sholawat. Asbabun nuzulnya yaitu perintah sabar dan sholat sebagai penolong dan pembimbing jiwa bagi orang-orang beriman dalam menghadapi tiap cobaan maupun kesulitan. Yang selanjutnya yaitu Surah Ali Imran ayat 134 dan 159. Surah Ali Imran adalah surah ketiga dalam Al-Quran, diturunkan di kota Madinah, mempunyai arti keluarga Imran yang berjumlah 200 ayat. Isi kandungan ayat 134 adalah orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Adapun asbabun nuzul pada ayat 159 yaitu ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa perang Uhud, di mana pada saat itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Yang selanjutnya yaitu Surah Al-Anfal ayat 27. Surah Al-Anfal adalah surah ke-8 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Madinah yang berjumlah 75 ayat. Isi kandungannya yaitu mengkaitkan orang-orang beriman dengan amanah atau larangan berkhianat. Yang selanjutnya Surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf adalah surah ke-46 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekah, mempunyai arti bukit-bukit pasir yang berjumlah 35 ayat. Isi kandungannya, orang-orang yang beriman, yakni mereka yang memurnikan amal untuk Allah dan beramal karena taat kepada Allah atas apa yang telah disyariatkannya kepada mereka. Selanjutnya yaitu Surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan adalah surah ke-24 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekah, mempunyai arti pembeda yang berjumlah 77 ayat. Isi kandungannya yaitu berisi tentang ciri-ciri dari Abdurrahman atau hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Selanjutnya yaitu Surah Al-Isra ayat 27. Surah Al-Isra adalah surah ke-17 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekah, mempunyai arti perjalanan malam yang berjumlah 111 ayat. Isi kandungannya yaitu setan sangat ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah, tidak mau mensyukurinya, dan tidak mau menaati perintah Allah, sehingga menggoda manusia untuk berbuat maksiat. Yang selanjutnya Surah An-Nahl ayat 114. Surah An-Nahl adalah surah ke-16 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekah, mempunyai arti lebah yang berjumlah 128 ayat. Isi kandungannya makanan halal yang dibenarkan agama untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya Surah Al-Maidah ayat 90-91. Surah Al-Maidah adalah surah kelima dalam Al-Quran, diturunkan di kota Madinah, mempunyai arti hidangan yang berjumlah 120 ayat. Isi kandungan ayat 90, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya untuk tidak minum minuman khamr, berjudi, berkurban untuk patung-patung dan mengundi nasib. Yang selanjutnya isi kandungan ayat 91. Allah juga menyebutkan berbagai perbuatan yang dilarang seperti berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk dalam perbuatan syaitan. Yang selanjutnya Surah Az-Zumar ayat 53. Surah Az-Zumar adalah surah ke-39 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekah, mempunyai arti rombongan-rombongan yang berjumlah 75 ayat. Isi kandungannya, manusia adalah tempatnya salah dan dosa, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk terus optimis dan tidak berputus asa.
Yang selanjutnya yaitu surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Surah An-Najm adalah surah ke-53 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Mekah, mempunyai arti bintang yang berjumlah 62 ayat. Isi kandungan ayat 39 yaitu balasan Allah Subhanahu wa taala bagi tiap amalan yang dikerjakan manusia. Adapun isi kandungan surah An-Najm ayat 40 yaitu Allah menjelaskan bahwa manusia akan melihat dan memandang usahanya sendiri di hari kiamat. Yang selanjutnya isi kandungan ayat 41. Manusia akan diberi balasan yang paling sempurna berdasarkan usaha mereka. Selanjutnya yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Surah Al-Hujurat adalah surah ke-49 dalam Al-Quran, diturunkan di kota Madinah, mempunyai arti kamar-kamar yang berjumlah 18 ayat. Isi kandungannya yaitu menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat manusia kemanusiaan.